Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Kifayatul Atqiya. Sebelum itu kita seperti biasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah pembacaan kitab Kifayatul Atqiya ini sudah kita buka kembali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap malam Selasa ba'da Isya kita hadir untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah dan orang yang tidak berhenti menuntut ilmu. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini sekarang halaman 10 pas nazom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ke-8. Halaman 10 baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatun akhdhun bi'ah wa tokal waro wa azimatin karyadotin mutabattila. Itu nazomnya. Wa tariqatun akhdhun bi'ah wa tokal waro wa azimatin karyadotin mutabattila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatun, tariqah adalah, berarti ini mubtada. Tariqah yaitu akhdhun, mengambil. Tariqah adalah mengambil, bi'ahwato, dengan yang lebih hati-hati. Jadi tariqah itu mengambil dengan yang lebih hati-hati. Yang kita bahas adalah syariat, tariqah, hakikat. Syariat, tariqat, hakikat. Nah, syariat sudah kita bahas, sekarang tariqat. Tariqah adalah mengambil yang lebih hati-hati. Jadi kalau ada dua pendapat ulama, satu membolehkan, satu melarang, maka dia memilih yang melarang. Kalau ada dua pendapat, ini makruh, ini haram, dia pilih haram buat dirinya sendiri. Nah, maka kalau dia pilih haram, berarti dia lebih menjauhi, berarti dia lebih selamat. Jadi ada makruh, ada haram, dia pilih haram untuk diri sendiri. Maka itu namanya tariqah. Ada perbuatan yang ini boleh apa tidak. Lalu ada dua pendapat ulama, dia pilih yang tidak boleh sehingga terhindar dari keharaman jika itu haram. Jadi tariqah adalah memilih yang lebih hati-hati.
kalwaro seperti sifat waro, kalwaro seperti sifat waro. Waro itu kehati-hatian dari yang mubah, makruh dan haram, itu namanya waro. Waro itu adalah, boleh orang menyebutnya adalah wirai, bahasa Indonesianya sering disebut wirai, atau kita sebut saja waro. Sifat waro adalah meninggalkan yang makruh dan mubah karena ingin terhindar dari yang haram. Yang makruh dia tinggal, yang mubah dia tinggal, sehingga tujuannya adalah yang haram sudah otomatis terhindar, karena yang makruh dan yang mubah pun dia hindarkan karena bertujuan kehati-hatian untuk menjaga yang haram. Contohnya adalah bunga bank. Bunga bank ada bunga bank menurut pendapat ulama adalah riba. Dia udah jauhi tuh bunga banknya. Maka orang yang waro, bank-banknya sekalian dia tinggal. Nah, kita belum bisa. Jadi banknya itu udah ditinggal karena sudah pasti ada ribanya. Kalaupun uangnya kita pisahkan, nih bunganya sekian nih buat sedekahin, ilangin. Percikan riba itu tetap ada. Nah, orang yang waro itu udah, bank itu udah ditinggal. Nah, orang yang belum bisa meninggalkan bank itu berarti belum waro. Nah, ada lagi bank syariat. Nah, kita lebih hati-hati pakainya bank syariah, itu lebih aman, karena menurut pendapat ulama atau MUI, bunga dengan bagi hasil itu beda. Jadi bunga dengan bagi hasil itu beda. Yang jelas teknis pelaksanaannya itu berbeda, dan bank syariat itu diawasi oleh ya mungkin penasehat syariat atau dan lain sebagainya, sehingga kita lebih aman pilih bank syariah. Yang lebih aman lagi, mau bank syariah, mau bank konvensional, dua-duanya nggak dipakai, itu lebih waro lagi, seperti itu. Nah, tapi kan permasalahannya ada orang yang gajinya lewat bank, dan itu sudah zamannya sekarang. Apa aja pakai bank, pencairan dikit aja pakai bank sekarang. Itu zamannya sudah begini. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi thariqah adalah memilih pendapat yang lebih hati-hati karena ingin terhindar dari yang haram. Wa azimatin, dan seperti azimah. Wa azimatin dan azimah. Azimah itu hukum dasar yang asal, itu namanya azimah. Azimah itu lawannya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Misalkan contoh azimah adalah sholat asar 4 rakaat, itu hukum dasar yang asal, namanya azimah. Lalu di rukhsah, diberi keringanan, boleh 2 rakaat dikosor dengan ada persyaratan. Jadi orang yang thariqah itu memilih yang lebih sulit. Orang yang thariqah itu memilih yang lebih sulit, yang lebih banyak ibadahnya, itu namanya azimah, memilih hukum yang asal yang tanpa keringanan, itu namanya azimah. Misalkan dia dari Jakarta ke Sukabumi. Jakarta ke Sukabumi itu kurang lebih nggak tahu berapa kilometer, misalkan 80 kilometer. 80 kilometer itu meragukan boleh kosor, jamak kosor boleh tidak. Kalau 90 udah pasti boleh. Kalau 80 kilometer masih meragukan. Nah, dia di 80 km itu dia lebih memilih hukum dasar yang asal, yaitu dia tidak mengambil jamak dan qasar. Itu namanya mengambil azimah karena ragu-ragu ini sudah boleh atau belum. Kalau Bogor udah pasti belum boleh, nggak boleh kita jamak qasar padahal ke Bogor, itu nggak boleh, Jakarta Bogor. Tapi kalau sudah 90 km itu sudah pasti boleh rukhsah, maka kita ambil rukhsah, yaitu sholat jamak qasar. Selanjutnya, jadi orang yang thariqah adalah mengambilnya yang berat-berat, zikirnya yang maksimal. Ada zikir ba'da sholat,
cuma istighfar, boleh. Ada istighfar lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 33 kali. Ada yang Allahumma antas salam, seterusnya. Nah, kalau yang orang yang torikot, itu semua diambil, diamalin. Nah, itu orang yang torikot. Jadi mengambilnya yang terberat di dalam urusan agama. Karyadotin, seperti riyadoh. Riyadoh itu, riyadoh itu bersungguh-sungguh ibadah. Itu namanya riyadoh. Ya, riyadoh juga olahraga juga artinya riyadoh, tapi yang riyadoh di sini adalah bersungguh-sungguh ibadah. Ya, riyadoh bersungguh-sungguh ibadah, mutabattila berhati-hati dari yang mubah. Jadi mutabattila dan dia berhati-hati dari yang mubah. Yang mubah-mubah dia tinggalkan, itu namanya orang yang waro. Misalkan nih kalau ngobrol-ngobrol sama teman kelamaan nih, maka akan menjadi ghibah. Nah, dia ghibah itu dosa. Ngobrol-ngobrol nggak dosa, tapi takut terjadi ghibah, ngobrolnya ditinggalin. Yang mubah itu contoh mutabattila, yaitu meninggalkan yang mubah karena takut terjerumus kepada yang haram. Jadi thariqah itu kesimpulannya adalah memilih yang lebih hati-hati karena ingin selamat, jangan sampai terjebak kepada yang haram. Sebetulnya yang nggak boleh yang haramnya, tetapi yang makruh dia tinggalkan, yang mubah dia tinggalkan, agar benar-benar bersih. Yang haram itu benar-benar bersih. Ya, misalkan orang thariqah diantaranya misalkan Mu'allim Syafi'i Hazami. Mu'allim Syafi'i Hazami itu beliau sudah almarhum. Itu beliau itu tidak mau makan sembelihan yang tidak dia lihat dan yang tidak dia pastikan nyembelihnya benar apa enggak. Jadi kalau dia makan ayam, dia benar-benar motong sendiri, atau dia tahu oh ini pemotongnya Islam, motongnya dia lihat. Nah, dia makan ayam yang benar-benar dimakan, yang dipotong oleh diri sendiri atau keluarga sendiri yang dia betul-betul tahu motongnya. Tapi kalau ayam di pasar itu nggak bakalan dimakan, ataupun disuguhi orang yang nggak tahu nih ayamnya beli di pasar atau motong sendiri, atau dia nggak tahu, nah itu tidak dimakan. Itu salah satu contoh sifat waro, yaitu kalau buat kita itu halal, udah selesai begitu aja. Nah, kita belum tingkat waro. Nah, orang yang tingkat waro itu benar-benar menjaga kan potongan ayam bisa salah, potongan hewan itu bisa benar sesuai syariat, bisa tidak. Nah, kita nggak tahu ayam itu siapa yang motong. Apalagi Kentucky Fried Chicken, McD, itu lebih jauh lagi orang yang waro itu. Ya, jadi waro itu memilih yang lebih hati-hati di dalam urusan agama. Yaitu yang saya maksudkan, yaitu penjelasan syair ini, annat thariqata, bahwa thariqah, indahum, menurut mereka berarti ulama ahli tasawuf. Kalau indahum ada di kitab nahwu, indahum menurut ulama ahli nahwu. Kalau indahumnya ada di kitab fikih, menurut mereka ulama ahli fikih. Nah, ini kitab tasawuf, berarti indahum menurut ulama ahli tasawuf. Jadi itu kurang lebih kita harus pahami redaksi indahum. Annat thariqata, sesungguhnya thariqah, indahum menurut ulama ahli nahwu, hiya, yaitu. Nah, hiya itu adalah khobarnya anna. Hiya yaitu al-akhdhu, mengambil. Thariqah adalah mengambil bil ahwati, dengan yang lebih hati-hati. Nah, beda sama atas syairnya. Syairnya bi ahwato. Kenapa bi ahwato? Sigot muntahal jumu. Bukan kok sigot muntahal jumu. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu wazannya ahmada.
Ya, wazan fiil. Itu wazan fiil. Jadi bi ahwato. Nah, isim ghairu munsharif ini ketika ada al maka menjadi munsharif bil ahwati. Maka nggak boleh bil ahwato lagi, karena isim ghair munsharif ketika jadi mudhof atau diberi al maka menjadi munsharif. Berarti nasabnya kembali dengan kasro bil ahwati, berbeda dengan bi ahwato tadi yang atas syairnya. Bil ahwati dengan yang lebih hati-hati, mengambil, memilih yang lebih hati-hati, visa iril a'mali, di dalam seluruh perbuatan. Jadi di dalam seluruh perbuatan dia memilih yang lebih hati-hati. Nih baju nih kena najis apa enggak nih? Anggap aja kena najis, lalu ganti yang pasti enggak kena najis. Udah jalan jauh, kemudian nih kotor apa enggak nih? Anggap aja nih tadi kena najis, kotor apa enggak nih? Nah, orang yang waro hati-hati, anggap aja kotor kalau ada salinannya, dengan yang lebih hati-hati. Nah, orang-orang tertentu ada yang memisahkan baju sholat dan baju kegiatan. Buat kegiatan, ketika sholat dia ganti karena takutnya di jalan kena najis, nggak tahu lagi di bis duduk najis itu ada tapi kita nggak tahu dan lain sebagainya. Maka orang yang waro itu diantaranya adalah urusan sholat dia benar-benar hati-hati, bahkan sampai bajunya baju khusus, jadi biar benar-benar aman. Karena baju khusus itu dia benar-benar yakin tidak terkena najis. Jadi memilihnya yang lebih maksimal di dalam ibadah, yaitu lebih hati-hati. Visa iril a'mali, di dalam setiap perbuatan. Ya, jadi bunga bank dia hindarkan, karena bunga bank itu menurut ulama adalah riba. Riba itu dosanya besar. Memakan riba itu jadi sama saja dengan memakan makanan yang haram. Berarti bunga bank dia hindari. Nah, orang yang waro banknya sekalian dia tidak ikut-ikutan bank. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita belum bisa. Kita itu sulitnya adalah gaji kita itu pakai bank, atau sebagian besar kondisi sekarang itu gaji, tunjangan, apapun itu pakai bank. Maka jalan keluarnya adalah mengurangi urusan seperti ini. Mengurangi artinya yang perlu-perlu aja, yang nggak perlu nggak usah pakai bank, yang perlu pakai bank, yang nggak perlu tidak usah pakai bank. Lalu jadi seperlunya saja. Lalu banyak sedekah. Sedekah itu lebih utama niatkan ngebersihin ya. Jadi ngebersihin nih, ada ngebersihin barangkali ada yang haram dari tabungan, lalu kita bersihin, banyak sedekah, itu insya Allah termasuk orang yang selamat juga. Tapi orang yang masih pakai bank itu belum waro ya, jadi itu masih jauh. Jadi riba itu kan dosa besar. Nah, sumbernya riba itu banknya masih dipakai. Jadi orang yang masih pakai bank itu belum waro. Lalu apa ada orang yang nggak pakai bank? Ada, cuman kita jarang ketemu aja. Habaib itu banyak, udah nggak pakai bank, udah nyimpen aja di rumah. Nyimpen di rumah, beli cash, nyimpen di rumah, beli cash, usahanya usaha sendiri. Nah, itu bisa. Lalu susah dong. Sebetulnya nggak susah juga ketika kita menghindarkan yang haram, itu Allah akan kasih kemudahan-kemudahan lain yang kita tidak bisa prediksi. Yang kita anggap susah sebetulnya itu tidak susah. Nah, kita sendiri belum bisa. Nah, yang belum bisa, niat bisa. Suatu saat niat bisa. Ya. Wala ya'khudhu, dan tidak mengambil birrukhsi, dengan rukhsah, tidak mengambil rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Jadi dia tidak memilih yang ringan tetapi memilih yang berat. Maka orang-orang thariqah itu zikirnya banyak, zikirnya panjang. Jadi misalkan ada sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Ada hadis lain boleh 12 rakaat. Orang yang thariqah sholat duhanya 12 rakaat. Dia pilih yang paling banyak karena dia itu memilih yang paling maksimal, itu adalah orang thariqah.
tapi terlebih dahulu dia lebih memilihnya urusan yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah dia maksimalkan dulu untuk dihindarinya benar-benar maksimal. Jadi ngobrol-ngobrol yang gak karuan dia jarang, kemudian hal-hal yang tidak perlu dia hindarkan, kemudian urusan bank dia tidak ikut-ikutan bank, kemudian yang kira-kira nggak perlu dan nggak berguna dia hindarkan juga. Nah itu namanya misalkan arisan, nah itu dia pokoknya hal-hal seperti itu dia hindarkan. Dalam urusan arisan kan ada orang yang ridho, ada orang yang tidak ridho terhadap urusan arisan, terhadap urusan pengocokan, terhadap urusan siapa dulu dan lain sebagainya. Itu orang yang thariqah udah dihindari urusan-urusan seperti itu. Tapi dari segi boleh itu semua boleh. Ya, dari segi boleh itu semua boleh. Wazalika, hal itu kalwaro, seperti sifat waro. Jadi hal itu adalah thariqah itu seperti sifat waro, yaitu menjauhi yang mubah karena ingin benar-benar terhindar dari yang haram. Qaulal Qushairiyu, Imam Al-Qushairi berkata, al-wara'u, waro adalah tarkus syubuhati, meninggalkan yang syubuhat, meninggalkan perkara-perkara samar. Jadi perkara-perkara samar itu namanya syubuhat, meninggalkan perkara yang samar. Ya, jadi yang samar-samar dia hindarkan. Ya, jadi dia menghindarkan yang makruh-makruh, yang mubah-mubah, yang samar karena ingin benar-benar terhindar dari yang haram. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, al-wara'u, waro itu arba'u darajatin, ada 3 derajat. Jadi waro itu ada 3 derajat. Adnaha, 4 derajat. Al-wara'u, waro itu arba'u darajatin, ada 4 derajat. Ya. Adnaha, yang paling rendahnya adalah waro'ul adli, waro adal. Adal itu berimbang, yang haram dan yang halal. Waro berimbang. Wahwa yaitu tarku kullima yuharrimuhu fatwal fuqaha'i, meninggalkan semua apa-apa yang diharamkan oleh fatwa para ahli fikih. Jadi waro yang minimal, meninggalkan semua yang haram. Yang haram ditinggalkan, yang halal dia kerjain. Jadi dia masih mengerjakan yang halal-halal, banyak yang dia kerjain. Dia kumpul dengan orang, tapi kalau udah hibah dia nggak mau, dia diam atau dia pamit pulang. Nah, jadi dia melakukan hal-hal yang haram ditinggalkan, yang halal dia masih kerjain. Bunga bank dia masih pakai. Bunga bank nggak bisa dihindari. Yang bisa dihindari dia pakai bank syariah. Gajinya pakai bank konvensional dia masih pakai bank. Tapi dia sedekah untuk membersihkan yang bunga bank tersebut. Jadi yang haram dia tinggalkan, yang halal masih dikerjakan. Tetapi ketika sudah mencakup ada yang haram, dia langsung buru-buru jauh. Nah ini waro yang paling rendah. Jadi ini waro yang paling rendah. Kariba, seperti riba, dia betul-betul menghindarkan riba. Wal muamalatil fasidati, dan muamalat. Muamalat itu hubungan sesama manusia al fasidati, yang rusak. Jadi muamalat itu jual beli yang rusak, misalkan menipu orang. Nah dia tidak dilakukan, benar-benar usahanya bersih. Nah itu adalah waro yang pertama. Nah kita sampai waro yang pertama dulu. Demikian pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.